Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome and greetings. Baik sobat semua, jumpa lagi dengan Mr. Bro. Dan video ini kita masih bicara tentang tenses. Dan ini adalah kelanjutan dari level yang pertama, penguasaan tenses. Pada level yang kedua ini, sobat semua akan dipandu tips dan trik bagaimana membuat kalimat berbasis tenses. Sebagai gambaran, jika ada sebuah kata kerja, misalnya buat sebuah kalimat dengan kata kerja work berbasis present continuous tense. Nah, itu adalah gambaran apa yang akan kita lakukan dengan tips dan trik ini, ya. Nanti sobat semua akan membuat kalimat berbasis tenses dengan memperhatikan unsur-unsur kata kerjanya atau karakter kata kerjanya. Baik, ada 4 hal yang wajib diperhatikan ya ketika sobat ingin membuat tenses berbasis tenses tertentu. Yang pertama, seperti sobat lihat di sini, adalah kenali istilah tenses setiap bentuk verb yang ada. Nah, ini sudah pernah dibahas di level yang pertama, tapi sekedar menyegarkan kembali, baik kita bisa lihat lagi. Nah, ini dia ya, pahami nama-nama tenses untuk setiap bentuk verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Sebetulnya ya cuma ada 5 bentuk kata kerja, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, dan verb dasar ya atau infinitive. Nah, cuman di sini ada tambahan will dan would, karena will dan would ini walaupun kata kerja bantu memiliki nama tenses tersendiri. Langsung saja kita kepoin ya. Nah, itu namanya ya, verb 1 adalah present, verb 2 adalah past, verb 3 adalah perfect, verb ing adalah continuous, infinitive tidak punya nama tenses, will adalah future, dan yang terakhir would adalah past future. Oke, ingat baik-baik. Sepertinya sobat sudah terbiasa karena ini sudah pernah ditempuh di level yang pertama ya. Setelah itu kita beranjak ke pedoman yang kedua, yaitu fahami posisi dari kelima bentuk verb tersebut. Ini juga pernah dibahas di level 1 ya, memahami posisi dari kelima bentuk kata kerja. Oke, sekedar mengingatkan lagi ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 yang harus sobat perhatikan di sini, di mana posisinya kalau kita bagi ya, ada yang langsung mengikuti subjek dan ada yang datang setelah verb lain atau kata kerja lain. Oke, perhatikan verb 1, verb 2, will dan would adalah kata kerja yang langsung mengikuti subjek. Atau dengan kata lain, keempat kata kerja tersebut termasuk kategori present dan past ya. Jadi karena present dan past posisinya pasti langsung mengikuti subjek. Sedangkan sisanya verb 3, verb ing, infinitive itu datang setelah verb lain. Kita lihat lebih detail lagi posisinya ya. Oke, langsung mengikuti subjek. Verb 2 juga langsung mengikuti subjek. Verb 3 setelah have atau has atau had ya. Oke. Verb ing setelah to be ya, yaitu are, am, is bentuk presentnya, were, was bentuk pastnya, been bentuk perfectnya, dan be bentuk infinitive-nya. Nah, sedangkan infinitive itu bertautan dengan yang di bawah, yaitu will dan would ya, dimana infinitive itu ada setelah will atau would. Will langsung mengikuti subjek dan would langsung juga mengikuti subjek. Kenapa langsung? Karena will dan would adalah bentuk present dan past ya, sama dengan halnya verb 1 dan verb 2 ya. Oke ya, itu yang kedua ya, mengenal
dengan baik posisinya. Ya, nanti juga akan ada gambaran setelah digambarkan atau diilustrasikan dengan ilustrasi yang paripurna. Lanjut pedoman yang ketiga. Nah, ini ya, hal baru yang perlu sobat perhatikan ketika ingin membuat kalimat berbasis tenses, yaitu pusatkan perhatian Anda pada bagian akhir dari nama tenses. Oke, kita coba lihat. Nah, mengapa yang pertama kali kita lakukan adalah mengamati nama tense paling belakang atau paling akhir, ya. Nah, ini adalah trik supaya kita tahu bahwa sebuah verb itu akan diubah menjadi bentuk verb apa dengan mengamati bagian akhir dari sebuah nama tenses. Perhatikan contoh berikut ini. Buat sebuah kalimat dengan verb cook dengan menggunakan tenses present continuous. Nah, ini triknya ya. Nama akhir dari tenses di atas adalah continuous yang merujuk kepada verb ing. Maka sekarang kita tahu bahwa verb cook kita ubah menjadi cooking. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita selesaikan dengan mengamati posisinya seperti dibahas tadi ya, di mana verb ing ada atau datang mengikuti to be, dan bentuk to be yang diminta adalah to be bentuk present ya, sesuai dengan namanya present continuous ya, yaitu tinggal dipilih are, am atau is, sehingga terbentuklah pola kata kerja are, am, is. Pilih salah satu, sesuaikan dengan subjek, ditambah verb ing. Jadi yang terpenting ketika ingin membuat sebuah kalimat berbasis tenses, maka harus terbentuk dulu pola kata kerjanya ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan yang terakhir yang harus dijadikan pedoman adalah jangan lupa, karena namanya juga kalimat, kita harus melengkapi kalimat dengan memberi subjek sebelum verb dan lain-lain setelah verb. Jadi dengan kata lain, setelah polanya terbentuk, maka sempurnakan ya dengan memberikan subjek sebelum kata kerja tadi ya, dan lain-lain setelah kata kerja ya, supaya ada gambaran. Kita langsung saja lihat ilustrasi berikut ini, di mana Mr. Bro sudah menyiapkan di sini 7 contoh kasus. Kita lihat contoh kasus yang pertama. Nah, perintahnya ya seperti sobat lihat di sini adalah buat sebuah kalimat dengan kata kerja work menggunakan present perfect continuous. Nah, kalau kita merujuk pada tips dan trik yang tadi, yang harus diperhatikan adalah bagian akhir dari nama tenses ini, yaitu kata continuous. Oke. Continuous itu beberapa. Nah, continuous itu adalah verb ing, ya. Oke, continuous itu adalah verb ing. Nah, sehingga kata work ya, bentuk ingnya adalah working. Nah, seperti itu. Nah, baru kita amati kata kerja sebelumnya. Kita harus tahu karakter dari verb ing ya. Karakter dari verb ing itu diawali oleh apa? Gitu kan? Oke, coba kita lihat. Diawali oleh to be. Oke, to be di sini masih mentah. To be-nya harus dalam bentuk perfect ya. Kita lihat ke daftar to be ya. Dalam bentuk perfect atau verb 3 dari to be adalah been. Begitu kan? Oke ya. Jadi perfect itu adalah verb 3 ya. Oke, kalau kita lihat terbentuk konfigurasi kata kerja yang belum lengkap, yaitu been working. Oke, nah seperti itu ya. Nah, lanjut lagi dengan kata kerja yang paling dekat ke subjek ya. Ini paling banter antara present atau past ya. Di sini adalah present. Nah, kata kerja yang dipilih itu yang mana? Gitu kan? Nah, di sini kita harus memperhatikan kata kerja perfect atau verb 3 ya, dari sisi posisinya ya. Lihat posisinya.
Oke, posisi verb 3 itu diawali oleh to have, gitu kan? Kalau kita lihat to have dalam bentuk present itu ada have dan has, nanti menyesuaikan dengan subjeknya ya. They, we, are, you have, she, he, has, kayak gitu ya. Oke, kita lihat ya, have atau has, maka terbentuk pola kata kerja have atau has been working. Nah, ini kita sempurnakan. Oke, kita sempurnakan. Oke, beri subjek sebelum verb, beri lain-lain, bisa objek, keterangan setelah verb, sehingga terbentuk subjek, pola kata kerja dan lain-lain ya. Coba kita lihat lagi. Oke, subjek itu silakan pilih ya. Bisa orang, kata ganti orang, nama orang, dan lain-lain. Bebas-bebas saja, terserah sobat ya. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Misalnya kita ambil subjek di sini, my uncle have been working atau has been working. Tentu has been working karena my uncle itu he. Oke, has been working. Kasih lain-lain di sini yang logis ya. Misalnya for 9 years. Ya, jadi kalimatnya nanti my uncle has been working for 9 years. Kita bisa ciptakan sebanyak-banyaknya. Ya, di sini variasinya ada di subjek dan di lain-lain. Ya, contoh yang lainnya. Oke, they have been working in a bank. Contoh yang lainnya. Susan has been working since 1999. Miss Betty has been working in the bank for 9 years. Nah, itu contoh-contohnya. Lihat verbnya ya. Verbnya konfigurasinya tetap ya, have atau has been working. Oke, mudah-mudahan ada gambaran ya. Mudah-mudahan ada gambaran. Untuk lebih jauh lagi ya, mungkin sobat perlu contoh kasus pembanding. Kita coba lihat contoh kasus yang kedua. Oke, ada kata kerja work di sini sama dengan yang tadi. Cuman tensisnya di sini adalah past perfect continuous. Ya, ikuti langkah seperti yang tadi. Perhatikan dulu nama kata kerja akhir dari tensis ini, yaitu kata continuous. Oke, mungkin semakin terbiasa ini adalah verb ing, sehingga work menjadi working. Oke, verb ing, lihat posisi verb ya. Posisi verb ing itu diawali oleh to be. To be-nya yang diminta dalam bentuk perfect ya. To be perfect dibuka lagi, yaitu been ya. Mudah-mudahan kedepannya hafal di luar kepala ya. Oke, kita ambil di sini to be bentuk perfect, yaitu been. Dan yang terakhir ya, kita lihat di sini ada perfect itu kan verb 3 ya. Oke, verb 3 itu diawali oleh kata kerja apa ya kan? Kita lihat posisi dari verb 3 ya, yaitu to have. Oke, to have-nya dalam bentuk past ya. Oke, to have-nya dalam bentuk past. Kita lihat to have dalam bentuk past yaitu had ya. Oke, sehingga terbentuk pola had been working. Sempurnakan seperti yang tadi, kasih subjek sebelum kata kerja, kasih lain-lain setelah kata kerja ya. Oke, subjeknya seperti tadi bisa variatif, tidak terbatas ya. Contoh-contoh kalimatnya iya seperti ini, misalnya my uncle had been working for 9 years. That time they had been working in the bank. Susan had been working since 1999. Miss Betty had been working in the bank for 9 years. Oke, mudah-mudahan semakin terbuka dan terbiasa. Oke, lanjut dengan contoh kasus yang ketiga ya. Ada apa lagi di sini? Ini sederhana ya. Buat sebuah kalimat dengan kata kerja read
membaca, ya, menggunakan nama tenses present continuous. Lagi-lagi continuous, ya, nama akhir dari tenses ini, ya, yaitu verb ing. Lihat posisi verb ing, ya, sehingga kata kerja read menjadi reading, ya. Perhatikan, reading adalah verb ing. Kita lihat posisi verb ing di mana? Iya, yang mengawalinya adalah kata kerja bentuk to be. Lihat, to be bentuk present yaitu are, am, is, ya. Taruh di sana, ya. Oke, sehingga terbentuk pola kata kerja are, am, is, reading. Oke, sempurnakan, ya. Baik, ya, subjeknya kayak tadi, ya, tidak terbatas. Ini contoh kalimatnya, ya. She is reading a book now. They are reading newspaper seriously. The girls are reading magazine curiously. Susan is reading novel in her bedroom now. Oke, mudah-mudahan makin kepo dan makin tertantang, ya. Karena semuanya bisa dibikin dengan metode ini, ya. Oke, kita langsung ke contoh kasus yang keempat. Past continuous, mirip yang tadi, ya. Ini masih bermain di seputar verb ing kalau continuous itu. Ya, kayak tadi reading seperti itu, ya. Dan posisinya to be, cuman to be-nya diminta bentuk past nih, ya. Verb 2 dari to be. Apa tuh? Were atau was. Oke, were, was. Sempurnakan seperti tadi, ya. Dan lihat formasinya seperti ini, ya. Contoh kalimatnya, she was reading a book at the moment. They were reading newspapers seriously. The girls were reading magazine curiously. Susan was reading novel in her bedrooms. Oke, mudah-mudahan makin terbuka, ya sob, ya. Lanjut saja dengan contoh kasus yang berikutnya, yaitu contoh kasus 5. Oke, yaitu buat sebuah kalimat dengan kata kerja come menggunakan nama tenses future continuous kayak yang tadi, ya sob, ya. Ada continuousnya di sini. Continuous merujuk kepada verb ing. Verb ing dari come adalah coming. Dan kita lihat posisi dari verb ing itu, ya, posisinya kita lihat adalah setelah to be. Cuman to be-nya di sini no name, ya. To be yang no name itu adalah be, ya, infinitive. Oke. Nah, kayak gitu. Infinitive ini jelas, ya, posisinya diawali oleh modal, ya. Modal yang dimaksud adalah future, ya, yaitu will. Oke. Sehingga terbentuk pola kata kerja will be coming. Sempurna. Langsung beri subjek sebelum kata kerja, beri lain-lain, bisa keterangan atau objek setelah kata kerja. Oke, polanya sederhana banget, ya. Subjek, kumpulan kata kerja, dan lain-lain. Oke, kita lihat di sini subjek tidak terbatas, ya. Sobat bisa menggunakan orang, kata ganti orang, nama orang, dan lain-lain, ya. Contoh kalimatnya, ya. Oke, Mr. Duncans will be coming on Sunday. She will be coming soon. Susan will be coming to my party. The man will be coming here. Oke, ya. Gampang banget. Kita langsung saja, sob. Mengingat waktu, langsung ke contoh kasus yang ke-6.
Oke, past future continuous. Bagaimana dengan yang ini? Masih menggunakan continuous, gampang banget. Ya, seperti biasa continuous merujuk pada verb ing. Sehingga kata help, kata kerja help ini akan menjadi helping. Lihat posisinya, posisi verb ing ada to be. Cuman to be-nya yang nonim, ya. To be yang nonim itu kalau dilihat di sini adalah infinitive be, ya. Oke, seperti itu ya. Dan posisi berikutnya setelah kita lihat di sini bahwa be adalah infinitif, maka posisi infinitif itu kalau kita lihat diawali oleh modal ya. Oke, dan modal yang dimaksud di sini adalah would ya. Oke ya. Karena namanya adalah past future. Sempurnakan kayak yang tadi ya, beri subjek, beri lain-lain ya. Dan ini contoh-contohnya ya. Subjeknya bisa macam-macam. Ini contoh kalimatnya. Oke, contohnya subjeknya he, verbnya would be helping, lain-lainnya his friend. He would be helping his friend. Contoh yang lainnya, she would be helping me to find a job. Contoh yang lainnya, we would be helping the student. I would be helping her to finish her job. Langsung aja sob. Ini contoh kasus yang terakhir. Future perfect. Oke. Nah, ini agak beda. Kalau tadi pakai continuous, ini pakai perfect. Perfect itu beberapa ya. Kita lihat dan refresh lagi. Perfect itu adalah nama tenses untuk verb 3 ya. Nah, kita ingatkan baru setelah kita bisa mengidentifikasi ini verb 3, maka kita punya acuan untuk merubah kata kerja finish ini menjadi finished. Ada ed-nya. Ya, kebetulan finish itu kata kerja yang beraturan ya. Oke. Jadi kata kerja finish itu jadi finished. Oke, ya. Baru kita amati posisinya. Verb 3 itu diawali oleh to have. To have-nya adalah yang nonim. Ya, oke. Ya, di sini yang nonim itu adalah have atau infinitive ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada kata future ya. Future. Baik, ya. Yaitu will ya. Oke. Sehingga terbentuk pola kata kerja will have finished. Ya, sempurnakan. Seperti biasa, awali dengan subjek sebelum kata kerja, beri lain-lain, bisa objek, bisa keterangan, bisa pelengkap. Oke, setelah kata kerja, ya. Iya. Subjeknya bisa macam-macam, ya seperti biasa, ya. Mau orang, kata ganti orang, nama orang, ya, apapun bisa menjadi subjek sesuai dengan ketentuan, ya. Oke, contoh-contohnya, misalnya, the teachers will have finished the lesson at 10 p.m. She will have finished by next week. Irfan will have finished working at 7 p.m. Miss Brenda will have finished teaching before 6. Oke, ya. Demikianlah sobat semua ya, tips dan trik jitu bagaimana membuat kalimat berbasis tenses. Dan ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang bicara tentang bagaimana mengidentifikasi nama tenses sebuah kalimat. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini spektakuler banget ya. Dan buat sobat-sobat yang kepo dan ingin memiliki softwarenya, silakan baca deskripsi dari video ini di bawah. Ada nomor kontak WA di sana yang bisa dihubungi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.